Bubur onik ditambah tomat. Cakep. Makannya sambil ngebajak. Cakep. Bubur onik nutrisinya tepat. Cakep. Pilihan cermat ibu bijak. Apa kabar Bunda? Ketemu lagi di Onik, obrolan nutrisi cerdas. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Ada Kak Syifa. Beliau adalah, boleh sapa dulu Kak Syifa. Beliau adalah anak muda yang concern di dunia kuliner. Betul, Mami. Terima kasih atas kedatangannya, Kakak. Sama-sama. Nah, hari ini Kak, kita bahas apa nih ya? Kita pengen diskusi tentang serba-serbi makanan. Oke, untuk anak berarti. Nah, betul, usia 1 sampai 5 tahun lah kurang lebih ya. Tapi sebenarnya balita, betul. Nah, biar Bunda bijak nggak mati gaya nih ketika nyiapin makanan buat Ananda kita, kita simak serba-serbi tips dari Kak Syifa. Mari Kak. Oke, gini. Sebenarnya yang pertama yang mau aku bahas adalah esensi makanan untuk anak itu seperti apa sebenarnya. Gimana tuh? Jadi ketika anak mulai MPASI berarti ya Mami ya, itu kan berarti tandanya anak mulai perkenalan nih sama bahan-bahan makanan. Oh iya, oke. Nah, di situ esensi kita harus prinsipin kalau misalnya first experience anak ini cobain makanan experience ini itu kesan pertamanya anak cobain makanan, kalau bisa anak ini jadinya suka gitu sama makanannya. Jangan sampai jadi bad experience. Jangan sampai jadi pengalaman yang buruk ketika makanan ini pertama kali dimakan sama si anak ini. Oh, oke. Gitu. Misalnya gini. Misalnya ada karbo, kalau misalnya kita makan biasanya karbo, protein sama sayur. Nah, kita ini sebagai orang tua kekeh nih, biar anak gue sehat nih misalnya. Semuanya harus pokoknya dikukus semua. Iya, kan biar sehat. Biar sehat ceritanya. Tapi ternyata ketika makanan dikukus sama makanan digoreng beda kan, rasanya beda. Bener karena ketika digoreng karena apa bedanya Mami? Karena lebih enak digoreng. Minyak ya kan? Iya, betul. Nah, minyak itu salah satu penikmat yang bikin makanan itu nambah legit, nambah nikmat. Sampai akhirnya ada kenikmatan-kenikmatan ketika kita makan. Gitu. Jadi kita cari tahu nih kira-kira nih anak jangan sampai kita kasih makanan biar sehat jadi semuanya dikukus tapi anaknya jadi nggak suka, jadi nggak nikmat nyobainnya. Gitu. Atau mungkin itu ya penyebab anak tuh cenderung maksudnya kan kadang-kadang orang suka bilang gini, iya makanan sehat tuh nggak enak. Mungkin karena itu ya. Kesan pertama itu. Sebenarnya juga kita bisa kayak misalnya nggak apa-apa kok makanan itu digoreng asal misalnya minyaknya diganti minyaknya yang baik. Gitu, minyak kelapa kayak gitu. Jadi walaupun prosesnya nggak selalu dikukus, tapi tetap rasanya dapat, gizinya pun dapat juga. Gitu. Jadi ketika anak-anak, jadi ketika anak-anak makan, pertama kali makan kita harus nyiptain hal-hal yang baik, biar jadi good experience untuk makanan itu sendiri. Gitu, dia esensinya. Artinya biar niat baiknya tersampaikan. Kadang-kadang gitu ya Bun, kita kan pengennya anak doyan makan, tapi kalau dikukus emang ya gitu rasanya. Apalagi Kak? Aku mau ngasih tahu nih, ada kasus ketika anak ini dikasih makanan pertama tapi anaknya udah ngerasa kok nggak enak gitu ya, walaupun mungkin masih bayi nggak bisa ngucap ya, cuma ternyata anak bayi juga bisa merasakan apa yang enak apa yang enggak. Misalnya makanannya plain gitu, berharapnya makanan ini sehat juga, nggak usah dikasih garam, nggak usah dikasih apa gitu, plain aja. Kita yang gede kalau makanan adem enak atau enggak? Enggak sih. Enggak ya Mami ya. Nah kayak gitu juga untuk anak. Jadi anak pun tahu rasa yang enak sama rasa yang enggak. Artinya anak-anak di usia berapa mereka boleh katakanlah nyicipin rasa ini ada manisnya atau kemudian ada kaldunya, itu gimana Kak? Dari mulai MPASI sih sebenarnya gitu. Cuman memang penggunaan bahannya yang kita cari yang memang layak untuk anak gitu. Aman deh aman gitu untuk ya. anak-anak kayak gitu. Jangan sampai kita pakein penyedap yang berlebihan, misalnya mecin-mecinan yang berlebihan untuk anak, jangan juga kayak gitu. Nah, di makanan sendiri ada semacam aturan nggak sih Kak?
Oke, aturan ya. Iya. Namanya bahasa kerennya feeding rules. Oh, oke. Feeding rules. Yes, Feeding rules, Bun. feeding rules ya, aturan ada dong. Aturan ya, baik-baik. Jadi kita harus membiasakan feeding rules ini ketika mulai makan, pertama kali makan. Biar apa? Biar anak ini terbiasa ketika makan toh ada aturannya. Goalsnya adalah anak juga tahu kapan dia di posisi lapar, kapan dia di posisi kenyang. Gitu. Jangan sampai ketika anak ini udah di posisi kenyang karena kita nggak menggunakan feeding rules ini, akhirnya makan terus gitu. Sampai akhirnya muntah karena anak ini nggak tahu apa kenyang itu seperti apa, lapar itu seperti apa. Gitu. Jadi dari MPASI pun harus diterapkan feeding rules. Apa aja sih isi feeding rules-nya gitu ya. Kita bahas satu persatu, Mama. Oke. Pertama, kita punya aturan kayak 3 kali makan, 2 kali snack. Jadi selang-seling. Itu untuk usia berapa, Kak? Untuk usia mungkin sekitar 7 bulanan, 8 bulan udah mulai teratur kali ya. Untuk kalau misalnya baru 6 bulan biasanya cuma 2 kali itu makannya. Nah 8 bulan, 9 bulan, nah itu udah mulai. Jadi makan pagi, terus di antara pagi sama makan siang ada snack pagi, di antara makan siang sampai makan sore atau malam ada snack juga. Kayak gitu. Itu yang pertama, kita punya aturan jam makannya. Jadi misalnya makan pagi itu teratur di jam 8 pagi atau jam 7 pagi. Terus kayak gitu di setiap harinya rutinin seperti itu. Jadi ketika terus habis itu snack di jam 9 pagi nih. Selain jam 7 pagi dan jam 9 pagi jangan dikasih makan apapun. Gitu. Jadi biar ngemil pun ada waktunya. Betul. Baik. Jadi biar anak ini tahu ketika jam segini waktunya makan, ketika jam segini waktunya makan. Gitu, tahu laparnya seperti apa, kenyangnya seperti apa. Terus yang kedua, jangan berikan anak makan dengan distraksi. Contoh, misalnya, ketika makan fokus ini makanan, jangan sampai ada tablet yang ada disetelin YouTube. Gitu. Biasanya kita gitu ya, Bun. Biar anak makannya banyak, kita tontonin film yang kartun dia suka ya, atau sambil gitu. Jadi nggak boleh ya, Kak? Gini, misalnya nih kita sebagai anak besar ya, sambil nonton film, terus kita makan, nyemil terus nggak berasa tiba-tiba udah 1 kaleng habis. Iya, ya kan? Iya, itu kita sebagai orang besar ya. Apalagi di sini sebagai anak kecil memang anak ini yang harus kita bentuk. Bukan kita yang nurutin dia, tapi kita yang membentuk dia, gitu. Jadi biarkan anak ini fokus dengan makanannya, apa yang ada di depannya. Jadi jangan sampai dikasih distraksi atau fokus. Biar anak ini tahu, ini waktunya makan, sekarang makan, bukan nonton. Termasuk porsinya ya? Termasuk porsinya. Kayak misalnya tadi, segini nih takarannya. Betul. Kalau dia pengen nambah gimana, Kak? Nah ini disesuaikan juga sama waktunya. Kita lihat juga nih. Kan ada batasan maksimal anak ya, misalnya segini, jangan sampai juga anaknya mau nambah kita akhirnya kasih terus. Jadi nanti anaknya juga akhirnya nggak tahu porsi kenyangnya itu seperti apa gitu. Ada aturan-aturan porsi anak per usianya. Kita ikutin itu dulu gitu kan, itu udah porsi per usia yang memang udah harus ketika anak makan segitu, seporsi itu harusnya memang sudah kenyang. Oke. Atau kok mungkin bisa dibantu dengan ini ya, kan suka ada itu loh, Kak, apa namanya, piring takar. Iya. Itu bisa ngebantu ya? Yes, bisa. Kayak misalnya ininya segini. Apa aja sih Kak biasanya isinya? Karbohidrat, protein, sama sayur. Dan juga buah. Yes. Tadi itu yang kedua terkait jangan ada distraksi ya. Terus yang ketiga yang terakhir, buat waktu makan. Stop. Kita tunda dulu karena sesi kita yang sekarang kita cukupkan. Tunggu lagi ya, Bun, masih ada diskusi seru berikutnya. Tetap di sini. Hai Bunda Bijak, kita kembali lagi ke diskusi kita hari ini bersama Kak Syifa. Oke, kita lanjutkan pertanyaan tadi ya, Kak. Yang tadi ya. Sampai mana jadi, kita ya? Sampai berapa lama sih anak itu feeding rules yang ketiga? Feeding rules yang ketiga. Oke, feeding rules yang ketiga, Mami. Jadi kita itu punya aturan untuk buat waktu makan anak. Misalnya durasinya selama apa? Misalnya kita punya aturan 30 menit. Kan biasanya anak ada yang
bisa lebih cepat dari itu, ada yang Oke. lebih lama ya. Yang makannya diemut. Diemut, betul. Jadi misalnya kita bikin aturan ini selama 30 menit. Jadi kita sajikan makanan, Oke. selama 30 menit ini silahkan anak makan atau sambil disuapin ya. Setelah 30 menit selesai nggak selesai itu akan diangkat makanannya. Oh, walaupun belum habis. Walaupun belum habis. Betul. Jadi anak tahu nih, oh sekarang waktunya makan, gue nggak boleh makan yang lama-lama, nanti makanannya diangkat lagi. Oh. Gitu. Itu kan jadi sebenarnya pembiasaan-pembiasaan yang akhirnya nanti jadi kebiasaan anak ini kan. Betul. Gitu. Betul. Itu dia. Jadi itu tadi ada 3 feeding rule, saya coba aku review lagi ya. Tadi yang pertama ada waktu makan anak. Oke. Yang pagi ada makan pagi, siang, sore sama 2 kali snacknya. Terus abis itu selanjutnya di luar jam tersebut tidak usah dikasih makan apapun dan snack apapun. Terus yang kedua, jangan berikan anak makan dengan distraksi. Terus yang ketiga, buat waktu makan selama 30 menit. Buat Gitu. durasi makan Durasi selama makan. 30 menit. Gimana Bun? Seru kan? Oke, kita lanjut ya Bun ya. Ayo kita lanjut. Oke, berikutnya Kak, tolong dibantu dong Kak, gimana nih tips kita kami nih para bunda memilih makanan dan bagaimana menyimpannya? Memilih bahan makanan. Ya, memilih bahan makanan. Oke. Berarti kalau kita bahas bahan makanan banyak ya Mami ya. Berarti ada prohe ya, biasanya disebut protein hewani, terus ada prona, protein nabati, sama ada sayur, buah dan lain-lain gitu ya. Kita bahas dari yang lebih agak tricky dulu nih, memilih dan menyimpannya. Agak sulit ya, agak tricky. Si protein hewani. Dimulai dari mana ya? Protein hewani banyak ya Bunda ya? Yang sering aja ya Bun ya, ayam deh contohnya. Ayam, oke. Ayam itu ketika kita beli, kita coba kalau misalnya belinya di pasar-pasar yang emang masih bisa dipegang, kita coba pegang. Ketika dia dipegang akan naik lagi ke permukaan, bekasnya itu namanya bingkas. Jadi ayam yang bagus adalah ketika dia ditekan, dia akan naik lagi ke permukaan. Kembali ke posisi awal. Kembali ke posisi awal. Bukan yang ketika ditekan dia malah mendelep, bahasanya apa ya? Oh iya. Artinya nggak kembali ke posisi awal. Itu namanya bingkas. Jadi bahan ayam yang baik adalah ayam yang masih kondisinya bingkas. Terus yang kedua dari aroma. Oke. Ketika aroma beda ya, aroma amis dengan aroma bau yang tidak sedap. Aroma amis yang busuk gitu, menjelang arah yang tidak segar. Oke. Jadi amisnya ayam, bau alaminya ayam dengan bau dia menjelang kadaluarsa. Yes, bau ayam menjelang busuk gitu ya. Sama kalau amis tuh bau ayam ya tetap amis gitu ya, tetap amis, cuman amisnya segar gitu, bukan yang malah menjelang ke asem gitu atau yang nggak enak dihirup gitu. Nah itu tentang ayam. Terus ketika lihat permukaannya masih mulus, bukan yang kayak dia compang-camping udah jelek gitu ya, itu usahakan milihnya yang mulus yang bagus kayak gitu. Kalau misalnya kan kadang-kadang kita kalau pas beli ayam tuh suka kayak masih ada darah-darah tersisa gitu. Itu masih toleransi nggak sih Kak? Sebenarnya kalau misalnya darah-darah beku ya berarti ya yang tersisa masih sedikit-sedikit masih toleransi aja gitu. Cuman yang emang udah banyak mencelok-menceloknya khawatir nih ayam memang udah sakit terus dipotong gitu kan. Oh, atau kan kita pernah juga nemuin daging ayam yang agak memar gitu ya Kak? Iya. Itu juga jangan. Tapi sebenarnya kalau ada pilihan yang lebih baik lagi, mendingan pilih yang masih mulus. Yang mulus aja. Iya, kayak gitu. Itu kalau ayam. Kalau telur? Oke, telur itu juga banyak ya. Telur ini, telur bebek, telur puyuh, telur ayam negeri, ayam kampung, dan lain-lain. Oke, telur itu, jadi gini tesnya. Kalau misalnya telur yang segar, dia itu akan tenggelam. Tapi telur yang tidak segar, tapi telur yang tidak segar, dia akan di permukaan. Mengapung. Oke. Ketika dia diceplok, telur yang segar, Mami sering lihat ya kalau ceplok telur ada kuningnya di tengah, pinggirannya putih. Nah, pernah nggak nemu pinggiran putihnya ini dia lebih cair? Oh iya. Nah, kalau misalnya si pinggiran putihnya ini cair, nah itu udah nggak segar. Cairnya itu cair yang banget. Kan ada bagian kentalnya yang dia kayak membentuk bulatan gitu. Ada yang cairnya pinggirannya. Nah, kalau misalnya lebih banyak kentalnya, dia itu yang segarnya yang itu gitu. Tapi kalau misalnya cair yang banget itu yang lebih banyak itu udah nggak segar. Kalau yang kan suka ada telur yang kayak ada matanya gitu tuh Kak. Jadi kayak di tengah-tengah kuningnya itu kayak ada bintik.
warnanya lebih keruh gitu daripada warna kuningnya. Oh itu apa ya? Aku lupa deh. Itu tuh nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Oh, itu nggak apa-apa. Itu justru yang bikin tuh justru telur segar tuh. Kan suka ada kayak Mata yang sedikit, gimana tuh? kayak sedikit Lebih apa ya? Lebih lebih pekat ya. pekat. Lebih oke. Jadi warnanya lebih pekat dari ininya. Lupa lagi Mami itu namanya apa ya? Nanti aku cari tahu Jadi lagi kita ya. skip dulu. Kita skip dulu ya. Lanjut. Oke, apa lagi Ayam ya? sudah, telur sudah, apalagi Bun? Sayuran. Sayuran. Tentu pilih sayur yang masih segar, warnanya masih bagus, terus dia tidak berair, terus yang kelihatannya masih fresh deh, gitu. Tapi kalau misalnya gini, kalau misalnya sayurnya ada uletnya gimana gitu kan? Iya. Sering ya banyak suka ada di daun-daun suka ada ulet. Justru itu sayurnya yang bagus. Karena ulet artinya mau makan sayur itu tidak mati makan sayur itu kan, jadi artinya sayurnya bagus. Jadi nggak apa-apa kalau sayurannya itu ada uletnya, tinggal uletnya aja dibuang ya Bun, nggak usah dimasak bareng. Nah, tapi itu mengandung protein sih Mami, kalau dimasak juga enggak. Hewani. Protein hewani. Baik, sayur sudah, protein hewani udah, apalagi nih Kak? Buah, oke, buah juga, kalau buah dilihatnya emang udah bagus ini ya. Oh, buah itu kan banyak ya. Tapi ini aku kasih tahu yang beberapa aja ya. Yang familiar aja. Yang familiar, buah naga kali ya. Aku kasih tahu ciri buah naga yang manis kali ya. Nih, kalau buah naga yang manis Mami, kan kalau naga kan kita punya sisik-sisik ya. Iya, betul. Nah, cari yang antar sisiknya itu jaraknya jauh. Cari yang antar sisiknya jaraknya jauh. Jadi aku udah berapa kali beli yang dengan metode seperti itu dan ternyata bener rasanya manis. Oke. Gitu. Buah udah. Nah, sekarang tips ininya Kak. Menyimpan bahan makanan. Oke. Kalau untuk menyimpan bahan makanan, kalau untuk protein tentu kita harus simpan di freezer, gitu. Paling nggak bisa awet sebulan, atau misalnya nih, kalau misalnya bunda-bunda mau preparation dulu nih untuk makan anak MPASI untuk seminggu atau 2 minggu, nah itu boleh dipotong-potong dulu, terus habis itu di-packing. Jadi kan biasanya anak-anak MPASI udah punya gramasinya sendiri, takarannya sendiri, gramasinya per bahan, proteinnya berapa gram. Nah misalnya proteinnya juga misal dibagi lagi kan protein ayam, kalau ayam berapa gram, udang berapa gram, daging berapa gram. Nanti bunda-bunda bisa nih cari tahu lagi lebih detailnya tentang gramasinya, terus di packing per gramasi. Nah, setelah takaran saji. Jadi nanti bunda-bunda udah nggak usah, kalau misalnya kita nge-packingnya dalam jumlah besar, ketika kita mau pakai kan otomatis dari freezer kita keluarkan, akhirnya di force atau di es batunya dihilangin dulu ya kan, dihilangkan bekunya dulu. Terus habis itu kita potong, baru kita masukin lagi sisanya ke freezer. Nah proses itu nanti akan berkurangnya kualitas bahan itu sendiri. Jadi lebih baik kalau emang untuk itu khusus untuk anak aja, udah di gramasinya sesuai, jadi ngambilnya per porsi takaran gramasi aja. Ketika mau diolah baru diambil porsiannya. Betul. Baik Kak, kan sempat ada semacam informasi bahwa kalau kita mau makan daging, kita dapat daging mentah tuh jangan dicuci baru disimpan. Kan katanya gitu. Jadi kalau habis dipotong langsung simpan aja. Ini tuh bener nggak sih Kak? Ini akhirnya jadi apa ya? Tergantung nih kita nganutnya mau pakai versi apa ya. Gitu. Tapi kalau misalnya secara teoritiknya ya, jadi kenapa akhirnya nggak usah dicuci dulu? Ada yang namanya kontaminasi bakteri. Jadi bakteri itu akan masuk. Jadi kan daging itu kan mengandung banyak bakteri ya. Ketika dicuci, air yang mengalirnya ini ke daging, terus kan akhirnya ke bawah wastafel gitu lah ya, ke bawah. Nah, si airnya ini akan mengontaminasi juga yang lain-lain gitu. Terus solusinya gimana kalau misalnya hal itu nggak mau terjadi? Dicuci daging yang udah ada, pakai tisu aja, di tisu dapur yang udah diairin, dilap sedikit-sedikit. Itu solusinya. Oke. Kita tahan dulu Kak. Makin seru ya Bun. Jadi soal daging nanti kita akan senggol-senggol di segmen berikutnya. Oke?
Oke Bunda Bijak, kita balik lagi ke segmen terakhir kita kali ini. Saya mau ngingetin pantun kita yang tadi. Nanti kalau ada yang hafal, boleh dapat hadiah dari admin ya. Oke, tuh jadi lupa deh sayanya. Bubur onik ditambah tomat. Cakep. Makannya sambil ngebajak. Cakep. Bubur onik nutrisinya tepat. Cakep. Pilihan cermat Ibu Bijak. Oke Bun, tadi soal daging ya, sedikit kita colek lagi soal daging ya Kak. Dagingnya dicolek. Dagingnya dicolek. Bahasannya dicolek. Penyimpanan terkait daging tadi Kak. Dicuci dulu atau enggak? Dicuci atau enggak. Nah, ketika tadi kan kita udah bahas tentang kenapa akhirnya nggak dicuci, karena khawatir ada kontaminasi silang dari bakteri. Jadi bakteri itu menyebar kemana-mana gitu ya. Nah, kenapa akhirnya juga nggak dicuci? Jadi ketika dicuci itu air yang masuk ke dalam daging ini akan merusak serat-seratnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kotor-kotor sedikit, boleh dilap-lap pakai tisu basah. Terus yang kotornya tuh dilap-lap, dipinggirin pakai tisu basah, itu sudah cukup. Jadi dibersihkan yang kotornya saja, kemudian dipotong sesuai gramasi, simpan di freezer. Okay, mau dimasak baru dikeluarin, gitu ya Bun ya. Baik, terakhir nih Kak, kita mau minta spill dari Kakak Syifa ya terkait bagaimana kita menghias dan mengolah makanan. Karena kan biasanya tampilan itu kan mempengaruhi minat, selera makan mempengaruhi selera makan anak-anak, kayak lucu misalnya. Itu seberapa penting sih kita mengetahui itu atau mempelajari itu? Sebenarnya penting banget gitu, karena benar-benar sangat berpengaruh nih sama selera anak itu makan, atau mungkin kalau dari anak-anak kecil paling nggak bikin dia tertarik aja itu gitu ya, melihat makanan. Apalagi kalau emang anaknya yang sudah dibiasakan untuk makan sendiri dan melihat piring sajiannya sendiri gitu. Jadi ketika emang kita memasak, sebisa mungkin masakannya ini harus berbentuknya yang cantik, yang menarik gitu ya. Itu mungkin sekarang udah luar biasa banyak banget ya bunda-bunda hebat yang sekarang jadi content creator ya, yang emang bikin makanan itu jadi luar biasanya menarik, yang kayak kok bisa ya makanan yang tadinya ayam bentuknya begini jadinya kayak gini gitu. Oh, sampai ada cetakannya ya Kak? Sampai sekarang itu udah banyak cetakan-cetakan. Terus atau juga dikombinasi ini, misalnya ketika dalam satu kayak nugget aja nih Mi, nugget ternyata dia udah lengkap dari protein hewani, nabati, terus ada juga nasinya juga, ada juga sayurnya juga gitu. Jadi dalam satu suapan nugget kan anak suka ya yang goreng-gorengan, yang emang udah tinggal dimakan aja kan anak suka ya kayak gitu-gitu. Itu udah lengkap semua, udah ada. Udah lengkap semua, banyak itu resep-resepnya yang kayak gitu. Nah, kalau tadi tips mengolahnya gimana Kak? Tips mengolahnya tentu proteinnya semua bahan makanan kita harus seimbangkan dulu ya. Ada karbohidrat, protein, nabati hewani biasanya, dan juga sayur. Nah, tergantung nih kita mau konsepinnya seperti apa sebenarnya. Misalnya nih, tadi contohnya ya, kita bikin satu contoh, misalnya kita mau si makanan ini dalam satu suapan langsung ada semuanya. Misalnya kita mau bikin nugget yang tadi. Nah, nasi misalnya nih dimasak dulu nasinya, terus dagingnya udah jadi nasi, beras berarti udah jadi nasi, terus daging ayam yang sudah dicincang atau ditambah juga udangnya, jadi dicampurin semuanya. Terus dibentuk-bentuk, ditambahin breadcrumb, yaitu tepung roti. Setelah itu baru digoreng. Itu dia. Tapi kalau misalnya memang bunda-bunda pengen, anak saya kayaknya kalau kayak gitu-gitu enggak deh, pengennya yang memang minim pengolahan aja masaknya gitu, biar lebih sehat aja makanannya, itu terserah bunda-bunda sebenarnya. Akhirnya apa yang kita sajikan kan toh untuk anak kita gitu, kita yang tahu bagaimana anak kita itu makan, seleranya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya emang mau yang pengolahannya lebih simple, cuman dikukus-kukus, ubi dikukus, atau misalnya cuman jagung rebus kayak gitu ditambahin yang lain-lain ya. Misalnya si ubinya setelah dikukus dibentuk-bentuk biar menarik kayak gitu. Jadi itu akhirnya yang bikin makanan-makanan itu menarik sampai anak ini senang ternyata makannya. Seseru itu ternyata ada experience baru ketika dia makan gitu, enggak yang cuman sayur bayam nih
cuman sayur kelihatannya seperti sayur gitu ya. Anak bosan kan makan itu apalagi sayur lagi gitu. Tapi kalau misalnya udah dimasukin si sayur bayam, ternyata dimasukin di dalam nugget, anak kan ternyata nggak tahu ya, oh ternyata si anak ini ada sayurnya. Secara nggak langsung si anak ini udah makan gizi lengkap. Padahal yang dia tahu adalah aku makannya nugget. Gitu. Tapi ternyata si bundanya lebih pintar gitu kan. Nah, udah lengkap semuanya. Yes. Kalau tadi kan kita bicara tentang tadi prosesnya sudah ya, kemudian memilih, menyimpan gitu, bahkan kita mengolah. Nah sebenarnya sih hari ini juga kita mau cerita sedikit nih ke bunda-bunda yang sebenarnya mungkin selama ini sudah mengkonsumsi. Jadi kalau di bubur onik nih Kak, semua yang Kakak jelasin itu udah terlengkap ya, sudah termasuk di dalamnya. Jadi pertama, bubur onik itu kandungan gizinya, nutrisinya sudah lengkap. Ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada seratnya juga. Dan bubur onik tuh pilihannya banyak banget Kak. Menunya berdasarkan rentang usianya. Oh gitu. Tapi per hari tiap harinya beda menunya berarti. Oh beda-beda. Tiap hari sih. Untuk bubur itu ada 2 menu. Ya. Kemudian nanti selain bubur ada nasi tim, kemudian ada oatmeal gitu ya, bahkan ada pudingnya juga Kak. Lengkap ya. Lengkap banget. Harganya gimana Mami? Harganya terjangkau banget dibanding segala keriuhan tadi ya. Keriuhan per MPASian gitu ya. Iya. Kan kadang-kadang kita butuh yang tetap sehat, cuman praktis nih. Betul. Nah, onik tuh bisa jadi pilihan yang tepat sih sebenarnya kan. Dia kan tadi opsinya banyak, menunya ada sapi buncis, ada ayam tahu, ya, ada ceker wortel. Nanti mungkin ibu-ibu bisa cek daftar menunya di sini ya, atau di atas sini gitu. Nah kemudian tadi ada oatmeal, ada puding, dan buat anak yang sudah lebih besar dia ada nasi tim. Oh gitu. Nah. Oh iya, jadi kan anak MPASI kan teksturnya beda-beda ya Mami. Betul. Ya. Nah berarti ini untuk startnya umur berapa nih Mami? Ini untuk berapa bulan untuk mulai MPASI sudah bisa makan bubur ini kah? Bisa, dari 6 bulan ke atas sudah bisa konsumsi bubur onik. Nanti untuk yang lebih besar mungkin sekitar 10 bulan, dia bisa pilih yang nasi tim gitu. Nah supaya nggak bosan, tadi kan Kakak sebutin bahwa 3 kali makan 2 kali snack. Nah snacknya bisa pilih puding yang rasanya enak. Wah, gitu. Menarik. Apalagi untuk bunda-bunda yang sambil kerja ya. Iya, bener banget. Yang nggak mungkin misalnya pagi-pagi satset itu waktunya sempit kan untuk bikin MPASI. Betul. Yang harus saring gitu ya. Jadi ternyata kalau ada yang praktis, ini jadi solusi praktis banget, ya. Oke, luar biasa, sangat membantu berarti untuk bunda-bunda yang sibuk. Iya. Oke kan Bun? Oke, seru. Oh ini kali Mami ya? Yang di depan ini takarannya nih Kak. Jadi ada yang tadi kan kita bicara gramasi. Ada yang mungkin anak makannya sedikit, dia bisa ambil cup yang kecil. Kalau yang agak doyan makan, atau yang sudah lebih besar, bisa pakai yang makannya lebih banyak. Atau misalnya anaknya masih bayi, cuman ini bisa untuk pagi sampai sore gitu ya Mami, dibagi 2 dulu ya. Bisa nanti dihangatkan, dipindahkan ke wadah yang food grade ya, yang bisa aman buat suhu pemanas gitu. Nah, itu nanti bisa buat gitu ya? Makan siang. Baru pas mau makan. Bahkan ya Kak, onik itu punya produk lain. Nah, kalau tadi kita bicara tentang bayi, kita bicara tentang anak-anak, ini bisa buat kita Kak. Ya. Gitu. Pilihan menunya ada banyak nih. Apa nih? Ada kacang hijau. Ya, ini aku lagi pegang apa nih? Bubur sapi instan dengan labu. Seru kan rasanya. Kemudian nanti ada bubur ketan hitam, dan ini ada bubur talas Bogor. Rasanya nih Kak, bubur talas ini masih ada kumis-kumisnya. Penasaran kan? Boleh beli ya Mami ya? Iya betul. Boleh beli di outlet onik terdekat dengan rumah bunda ya. Oke. Ini kita bisa langsung makan atau gimana nih? Diproses dulu lagi kan? Oh ini nggak perlu diproses lagi. Ini bisa kalau mau dihangatkan tinggal dihangatkan aja. Tapi kalau misalnya kita di perjalanan kita nggak sempat ngangetin lagi, itu bisa langsung dimakan Bun. Gitu. Jadi jangan khawatir lapar di jalan. Ngemilnya sekarang ngemil sehat dan kenyang. Gitu Kak. Ini di belakang juga udah ada cara penyajian nih Mami ya. Masukkan kemasan itu ke dalam air mendidih selama 2 sampai 3 menit. 3 menit. Oh jadi ternyata ini udah instan. Oh sangat praktis. Mau camping bisa banget nih. Kasih 2 jempol dulu buat Onik.
Oke, makasih banyak Kak sudah Sama-sama, datang Mami. ke tempat kami. Iya, semoga yang baik-baik bisa diambil, yang salah-salah semoga mohon dimaafkan. Oke, makasih buat informasinya, Sama-sama. buat sharing-sharing ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bun. Sampai ketemu lagi dengan Mami Nala di podcast berikutnya. Yeay, bye-bye. Yeay.